Makanya beralih ke Mauro yang sudah jelas-jelas mengatakan bahwa gue pengen jadi pemain Indonesia gitu. Mungkin sebelumnya masih dicoba diukur oleh Sintayong, apakah profil dia memang yang kita cari gitu. Kalau memang dari dulu sudah iya, pasti dari dulu sudah diproses gitu. Tapi kan sekarang akhirnya baru diproses. Karena kan untuk in order kita bisa pemain menjadi orang Indonesia kan harus pemainnya mau, Sintayongnya juga mau. Emang harus dua itu betul-betul satu kata. Rumor Mauro Zelstra dinaturalisasi ke timnas Indonesia, ini jawabannya Sumarji. Kalau yang pertama Mauro itu sebenarnya sudah lama ya, lama berkomunikasi, juga minta bantu ke saya juga nyampe untuk supaya ada segera proses. Tapi kan yang harus kita tahu bahwa semua permintaan pemain itu datangnya kan dari Coach Sintayong, sehingga kalau kita mendatangkan pemain, tentu pemain PSSI terus mencari pemain keturunan untuk memperkuat tim, terutama di posisi lini serang yang menjadi prioritas utama. Salah satunya adalah Mauro Zelstra. Kevin Dix, bek dari FC Copenhagen, resmi menjadi pemain naturalisasi terbaru untuk timnas Indonesia. Dengan demikian, PSSI masih aktif mencari pemain-pemain keturunan di seluruh dunia, terutama untuk mengisi posisi lini serang yang selama ini menjadi perhatian utama. Salah satunya adalah Mauro Zelstra. Seorang penyerang muda berusia 20 tahun dari Volendam, Belanda, telah lama menjadi perbincangan terkait kemungkinan menjalani proses naturalisasi agar bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia yang dilatih oleh JISS. Menurut Sumarji, manajer timnas Indonesia, Mauro Zelstra itu sebenarnya sudah lama berkomunikasi. Minta bantu ke saya juga untuk segera proses naturalisasi. Tapi kan yang harus kita tahu bahwa permintaan pemain itu kan datangnya dari Coach Sintayong, jelasnya dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Soccer Lover Indosiar. Proses naturalisasi pemain asing menjadi salah satu langkah strategis dalam pengembangan tim nasional. Dengan usia yang masih muda, Zelstra diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi skuad Garuda. Sumarji menambahkan bahwa komunikasi antara pihak pemain dan manajemen tim sudah terjalin dengan baik, dan mereka siap untuk memfasilitasi proses yang diperlukan. Kami ingin memastikan bahwa semua berjalan lancar agar Zelstra bisa segera memperkuat tim, tutupnya. Menurut Kombes Polri, PSSI tidak dapat sembarangan mendatangkan pemain naturalisasi. Sebelum melakukan hal tersebut, PSSI perlu mendapatkan rekomendasi dari tim pelatih, dalam hal ini pelatih kepala, Sintayong. Sehingga kalau kita mendatangkan pemain, tentu pemain-pemain yang saat sekarang ini berada di luar dan statusnya diaspora ditarik ke sini, itu kan tentunya harus ada rekomendasi dari Coach Sintayong, ujar Sumarji. Dengan ambisi besar PSSI untuk membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, dapat dipastikan bahwa otoritas sepak bola tertinggi di Indonesia akan lebih fokus pada penguatan lini serang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya Mauro Zelstra, tetapi juga penyerang keturunan lainnya akan dipertimbangkan untuk bergabung ke tim nasional. Ini adalah langkah strategis yang menunjukkan keseriusan PSSI dalam meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia. Prediksi formasi timnas Indonesia jika Ole Romeni dan Mauro Zelstra gabung. Dua striker keturunan, Ole Romeni FC Utrecht dan Mauro Zelstra Volendam, dikabarkan akan dinaturalisasi. Informasi ini disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Jamaluddin Malik beberapa waktu lalu. Dia menyebut Ole Romeni sebagai striker potensial untuk timnas Indonesia dalam untuk jangka pendek. Ole Romeni saat ini bermain untuk FC Utrecht. Meski tidak selalu jadi starter, striker 24 tahun itu cukup bertaji di depan gawang. Menyitat Transfermarkt, Ole telah mengemas 2 gol dari 11 laga yang dimainkan bersama FC Utrecht musim ini. Selain Ole Romeni, PSSI juga disebut tengah memproses naturalisasi Mauro Zelstra. Melihat usianya yang masih 20 tahun, striker FC Volendam U21 ini bisa menjadi investasi jangka panjang timnas Indonesia.
Andai dua striker ini dinaturalisasi, timnas Indonesia akan memiliki lebih banyak opsi pemain di lini depan. Jika bergabung, Ole Romeni dan Mauro Zelstra akan memperkuat lini depan timnas Indonesia. Romeni berpotensi jadi starter sebagai penyerang sayap bersama Ragnar Oratmangun dalam formasi 3-4-3, sementara Zelstra bisa menjadi pelapis Rafael Struijk. Lini tengah bisa diisi Tom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Kelvin Verdong. Di lini belakang, Nis Hilgers, Jay Izes, dan Jordi Amat bisa menjadi trio back, dengan Maarten Paes tetap menjadi kiper utama. Penyerang FC Utrecht, Ole Romeni, baru saja mengikuti akun Instagram milik Susi Hataji, sosok kepercayaan Erick Thohir. Susi kabarnya merupakan salah satu petinggi Mahaka Media, unit bisnis yang dimiliki Erick. Ia juga disebut sebagai tangan kanan dari Menteri BUMN itu menurut media Italia. Tindakan Ole Romeni yang mengikuti Susi di Instagram memunculkan spekulasi bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut segera memulai proses naturalisasi pada bulan November tahun 2024. Pasalnya, beberapa pemain yang juga sudah dinaturalisasi, seperti Kevin Dix baru-baru ini, juga mengikuti Susi di Instagram. Ada fenomena di mana pemain keturunan yang akan menjalani proses naturalisasi kerap mengikuti akun Instagram milik Susi, yakni @ibunya.andara. Tak hanya pemain keturunan yang mengikuti beliau, tetapi juga pemain lokal seperti Witan Sulaiman hingga sosok penting terkait naturalisasi pemain, Fardi Bahdim, juga mengikutinya. Jika dilihat, nama-nama seperti Maarten Paes, Eliano Reijenders, Justin Hubner, hingga Kevin Dix juga sudah memfollow akun Susi. Kabar mengenai potensi kedatangan Ole Romeni ke Indonesia memanglah semakin kuat dalam beberapa hari terakhir. Mulai dari pernyataan anggota DPR hingga klaim salah satu akun bola ternama. Belakangan ini, nama striker FC Utrecht itu santer dikaitkan dengan skuad Garuda, terlebih saat sudah dibocorkan oleh orang dalam, yaitu anggota Komisi 3 DPR RI yang bernama Jamaluddin Malik. Dari sana, akhirnya muncul kembali asumsi bahwa Ole akan menjadi pemain naturalisasi anyar, terlebih momen jeda internasional kembali terbuka di bulan November ini. Dilansir dari Sporting News, jeda internasional di bulan ini berlangsung pada 11 hingga tanggal 19 November. Di momentum itulah Romeni bisa bersalaman dengan ETH jika dirinya datang ke tanah air. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath.